Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji dari kelas 12 IPS 1 asal sekolah SMA Satu Mas Club. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Konferensi Meja Bundar atau KMB dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Jadi Konferensi Meja Bundar atau KMB itu adalah sebuah perundingan yang dilakukan Indonesia dengan Belanda, yang dimana perundingan tersebut ditujukan untuk pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda. Karena pada kala itu Belanda tidak mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia, sehingga diadakanlah perundingan Konferensi Meja Bundar. Sebelum dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar, terdapat Konferensi Inter-Indonesia, yang dimana bertujuan untuk menyamakan pendapat, pandangan, serta tujuan di dalam Konferensi Meja Bundar yang akan dilaksanakan setelah diadakannya Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia diadakan 2 kali. Yang pertama itu dilaksanakan di Yogyakarta, yaitu tepatnya pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli tahun 1949. Kemudian yang kedua itu dilaksanakan di Jakarta, tepatnya itu pada tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus tahun 1949. Dalam Konferensi Inter-Indonesia tersebut membentuk panitia penjaga ketertiban selama sebelum KMB dan setelah KMB itu dilaksanakan. Konferensi Meja Bundar ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda, yang dimana dipimpin oleh Wederreis, yaitu yang menjabat sebagai Perdana Menteri di Kerajaan Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Kemudian delegasi Belanda dipimpin oleh Maarssen, dan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kemudian Unci diwakilkan oleh Chrisley dari Australia. Masalah yang muncul di dalam KMB yaitu yang pertama itu adalah masalah Uni Indonesia Belanda, yang dimana Indonesia menginginkan suatu organisasi yang bebas dan tidak terikat, sedangkan Belanda menginginkan Indonesia itu membuat suatu organisasi yang permanen dan terikat. Jadi itulah permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua itu adalah masalah utang Belanda terhadap Indonesia. Belanda menginginkan Indonesia membayar utangnya itu mulai dari awal kolonial sampai dengan agresi militer Belanda II. Sedangkan Indonesia hanya mengakui utang Belanda itu dimulai ketika Jepang menginvasi wilayah jajahan Belanda di Indonesia. Kemudian setelah diadakannya konferensi tersebut, diadakanlah penandatanganan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia, yang dimana dari pihak Belanda itu meliputi Ratu Juliana, kemudian Mr. Sesson, dan Wederreis. Kemudian dari Indonesia yaitu Muhammad Hatta. Ya. Secara bersamaan juga di Indonesia diadakan pembubuhan penandatanganan penyerahan kekuasaan terhadap Republik Indonesia Serikat, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan Mr. Loping dari Belanda. Secara resmi pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia di seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat, yang dimana masih akan diselesaikan setahun kemudian setelah perundingan KMB tersebut dilaksanakan. Perundingan ini adalah perundingan yang penuh tantangan, yang dimana Indonesia tertekan dan harus mengeluarkan energi yang luar biasa untuk menghadapi Belanda agar mendapatkan sebuah kedaulatan yang diangan-angankan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.